Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan saya bacakan warta Minggu 19 Desember 2021. Ibadah pagi hari ini dilayankan oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo. Diberitahukan mulai tanggal 19 Desember 2021, ibadah secara offline dan online, kebaktian secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan dengan kehadiran jemaat dibatasi 70 jemaat. Diutamakan yang sudah vaksin dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui grup GKJ yang di-share oleh Majelis Gereja. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap warga jemaat. Rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 18 bertempat di gedung gereja dengan pembawa renungan Bapak Nugroho. Mohon perhatian dari segenap majelis gereja. Tuhan Yesus memberkati. Pemahaman Alkitab dan persekutuan doa pagi sementara diliburkan selama Natal dan Tahun Baru dan akan dimulai dijadwalkan kembali pada tanggal 4 Januari 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Persekutuan Pemuda Remaja yang biasa dilaksanakan pada hari Sabtu sementara libur sampai akhir tahun 2021. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Ucapan syukur Natal. Majelis mengajak segenap jemaat untuk meluapkan sukacita menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan mengaturkan persembahan syukur Natal berkaitan dengan hal itu. Maka majelis menyediakan amplop yang bertuliskan ucapan syukur Natal dalam setiap kali ibadah atau melalui transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 10060100227753-7 atas nama GKJ Ngesrep. Dimohon bukti transfer dapat disampaikan ke bendahara gereja. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Komisi Pekabaran Injil mengajak segenap jemaat dalam menggalang dana untuk kegiatan KPI dengan menjual kalender gereja tahun 2022 dengan harga Rp25.000. Bagi jemaat yang berkerinduan mendukung kegiatan tersebut, dapat menghubungi Bapak Edi Suarso. Ibadah Natal dan Tahun Baru. 1. Ibadah Natal dilaksanakan pada hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di gedung gereja. Ibadah dilakukan secara streaming dan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan dan kehadiran jemaat dibatasi maksimal 70 jemaat. Diutamakan untuk keluarga muda, pemuda dan remaja, dan majelis mohon perhatian dari segenap warga jemaat. Ibadah Natal dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Desember 2021 dengan 2 kali ibadah. Pertama, pukul 7 akan dilayatkan pengakuan percaya dan CD atas nama 1. Rachel Septiana Putri Rahayu. Kedua, Dinda Nabila Tunjung Putri. Ketiga, Hizkia Aninda Laga. Yang keempat, Kitaro Abe Pradipta Tia Irawan. Yang kelima, Ega Novita Benu. Yang keenam,
Melharia Indriani Naftali Benu. Yang ketujuh, Bernik Ardi Puspita Widining Tias. Yang kedelapan, Christian Ariel Riko Putra. Yang kesembilan, Lilan Lukita Sari. Yang kesepuluh, Hani Kartika Dewi. Satu orang ikut baptis dewasa, Gabriel Pramudia Kurnia Adi. Ibadah yang kedua, Natal dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ketiga, ibadah tahun baru dilaksanakan pada hari Sabtu, 1 Januari 2022 pukul 7 bertempat di gedung gereja. Mohon perhatian segenap jemaat untuk dapat menyesuaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis dan jemaat mengaturkan terima kasih atas persembahan sebagai berikut. Persembahan 10 juta dari warga yang tidak berkenan disebut namanya guna penambahan daya listrik 7.700 watt dan perbaikan plafon teras depan serta pengecatan pagar gereja. Kedua, persembahan sebesar 1.100.000 dari warga yang tidak berkenan disebut namanya guna pembelian Alkitab sebanyak 11 bagi yang sidi dan baptis dewasa. Yang ketiga, persembahan sebesar 3 juta dari warga jemaat yang tidak berkenan disebut namanya guna pembelian baju seragam kru tim multimedia. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja senantiasa memberkati dan menyempurnakan pelayanan kita bagi kemuliaan namanya. Libur Kantor Klasis Semarang Selatan dan Sinode GKJ. Kantor Klasis Semarang Selatan dan Sinode GKJ libur Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Dan libur kantor GKJ Ngesrep dan libur untuk GKJ Ngesrep sampai tanggal 4 Januari 2022. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Proses pemanggilan pendeta. Mohon dukungan doa seluruh jemaat agar berjalan proses pemanggilan dan pemilihan balon pendeta berjalan dengan lancar. Baik segenap warga dan balon pendeta diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Atas perhatian dan dukungan doa dari jemaat sangat diperlukan untuk kelancaran proses pemanggilan pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah dipanggil Tuhan ke surga Ibu Purwati Riandanis pada hari Minggu 19 Desember 2021. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan, majelis dan jemaat turut berduka cita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat 19 Desember 2021. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Kau yang hadir dalam keterbatasan kami, dan Kau yang memampukan segala kerapuhan, kami menjadi pribadi yang lebih bernilai. Kehadiran-Mu telah merangkul setiap kami untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani untuk berjalan bersama kasih yang Engkau berikan. Mari menyiapkan hati dan kita bersama memujikan nama Tuhan melalui arti kehidupan-Mu. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Marilah kita hening sejenak sambil berdoa agar supaya proses pemanggilan pendeta berjalan lancar. Dan mari kita doakan bersama agar supaya balon pendeta Antonius Prastyo Jati Eswil diberi kesehatan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita awali ibadah ini, dan kita mulai. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu dalam Lukas 1 ayat 38. Tema ibadah pada hari ini adalah perjumpaan melampaui kerapuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI. Biarlah di dalam kerapuhannya manusia semakin bersandar kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Dan di saat ini kita datang dalam pelatarannya yang kudus dengan seluruh kerendahan hidup kemanusiaan kita. Dan marilah kita bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat 76 bait pertama dan kedua. Kau yang lama dinantikan.
pembaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam bagimu, salam bagimu, Salam, salam, damai Kristus besertamu. salam, salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan dan tantangan terkadang membuat kita cemas, membuat kita takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Seringkali kita melarikan diri, kita bersembunyi. Kita bersyukur karena Tuhan mengutus sesama untuk saling meneguhkan. Dalam kasih kita, persahabatan, kita dimampukan hidup dalam perjumpaan yang melampaui kerapuhan. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Semua hati terlebur di dalam tubuhnya, berkarya akrab dan tekun di pelayanannya. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, insan yang rapuh, seringkali di dalam kerapuhan itulah yang menjadikan kita berbuat dosa. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini, di dalam kerendahan hati dan di dalam kebersamaan, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kami mengajak pada Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak semua, mari kita mengambil waktu teduh bagi kita.
kita mengakui dosa-dosa kita. Di hadapan-Mu, ya Allah, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa-dosa yang seringkali kami perbuat, bahkan mungkin dalam kesadaran kami, kadang dalam kesengajaan kami, ataupun juga dalam kelalaian kami. Kini kami datang kepadamu, bersimpuh merendahkan diri, dan kami mohon kiranya pengampunan yang dari Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap kami. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kitab balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Kami undang jemaat untuk berdiri. Hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita. Karena itu hidup sampai ada dalam kasih-Nya. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Mika 7 ayat 18 dan 19 yang demikian sabdanya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Marilah mengucapkan salam damai. Kita telah memberi salam kepada saudara kita, dan kita nyatakan sukacita atas berita anugerah pengampunan dosa yang telah kita terima dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Heavenly Shalom Aleichem. Ku bawa damai
bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Heaven you shalom aleihim, heaven you shalom aleihim, heaven you shalom aleihim, heaven you shalom, shalom, shalom aleihim, heaven you shalom, shalom, shalom aleihim. Allah mengaruniakan rahmat-Nya kepada kita untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Kita sambut rahmat-Nya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan sukacita kita memuji nama Tuhan, hatiku bersukaria. Hatiku bersukaria, mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hamba-Nya, kini dan senantiasa, diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Marilah kita menaikkan doa. Bapa kami yang ada di surga, dan juga Allah yang senantiasa menyertai kami di sini. Kami pagi hari ini Tuhan mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk panggilan beribadah yang boleh kami ikuti, kami terima. Kami bersyukur atas undangan Tuhan bagi kami untuk menikmati, merasakan betapa berkat Tuhan melingkupi kehidupan kami. Di dalam rasa syukur dan kebersamaan, di dalam kerapuhan kami ya Tuhan, kami mau saling meneguhkan, kami mau saling menguatkan, dengan kami saling mendoakan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah berada di dalam pergumulan. Mereka yang merasakan begitu dalamnya kerapuhan dalam kehidupan mereka. Kerapuhan yang mewujud di dalam mereka mengalami sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan terang di dalam kehidupannya, bahwa kasih dan kuasa Tuhan terus dan senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kerapuhan karena ia harus membangun kehidupan keluarga, mencukupi kebutuhannya. Kiranya
kasih Tuhan juga mengalir di dalam kehidupan mereka, menguatkan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tuhan senantiasa memberikan kecukupan. Dan juga saudara-saudara kami yang merasakan dalamnya kerapuhan karena kepedihan hidup, mereka yang berduka, mereka yang kehilangan, kiranya kasih Tuhan mengaliri mereka dan juga menumbuhkan iman percaya bahwa Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan juga ya Tuhan, di dalam kami menghadapi tantangan kehidupan kami, ketika kami bekerja, biarlah kami pun juga Tuhan kuatkan bahwa Tuhan memperlengkapi dan memampukan kami. Terkadang tantangan di dalam kami melayani pun kami merasa terlalu kecil kekuatan yang kami miliki. Namun biarlah kasih Tuhan pun mengalir, memampukan kami, bahwa sekalipun kami rapuh, tetapi Tuhan berkarya melalui kami. Kami menjadi saluran berkat. Ketika kami bersama-sama sebagai keluarga Allah yang Tuhan tempatkan di GKJ Ngesrep, kami mau bersatu hati, kami mau menikmati kasih Tuhan. Kami mau menyatakan dan menyalurkan berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap peran yang kami ambil, setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kami, baik kami sebagai majelis gereja, umat Tuhan, pengurus komisi, tim, karyawan, dan semua yang tergabung di dalam pelayanan ini. Biarlah kami bersatu sebagai tubuh Kristus dan merendahkan diri di dalam pimpinan kasih dan kuasa Kristus sebagai kepala. Kepada saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidup, berikanlah pasangan yang sepadan ya Tuhan. Berikanlah mereka pekerjaan untuk mereka yang menantikan pekerjaan mencarinya. Berikan juga kepada berikan momongan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang menantikan kehadiran momongan itu dalam kehidupan rumah tangganya. Berkati juga anak-anak kami di dalam mereka sekolah. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, beri kepandaian, beri kecerdasan. Kami percaya Tuhan memakai kami semua untuk kemuliaan Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam. Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan
melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pikirkan ketika mendengar atau mengatakan diberkati? Kira-kira apa yang ada di benak kita ketika kita itu mendengarkan sebuah kata diberkati? Apakah yang ada di benak kita itu berarti ada sesuatu yang besar yang hinggap atau kita terima dari Tuhan? Atau kemudian kita mengatakan bahwa orang kalau diberkati itu berarti kehidupannya kemudian berubah. Sebab kadang-kadang ada orang yang melihat, menilai, kalau ia itu karirnya berhasil, kaya, atau apalagi jabatannya tinggi, kadang-kadang kita mengatakan, oh dia diberkati. Tapi bagaimana kalau orangnya itu kaya, jabatannya tinggi, pinter tapi sombong gitu? Apakah kita masih mengatakan, wah kayak diberkati? Kira-kira kita tidak mengatakan seperti itu. Atau kadang-kadang kita memahami diberkati itu adalah ketika kita menerima sesuatu. Kita menerima sesuatu yang baik, kita menerima pemberian yang besar, kita mengatakan saya diberkati. Tetapi bagaimana kalau berkat itu hanya lewat? Kalau kita jadi saluran berkat, apakah kita masih bisa mengatakan saya diberkati? Ya bisa, tapi mungkin kita mengatakannya niku rada alon. Diberkati, Pak. Nggih, diberkati. Seolah-olah ketika kita hanya menjadi talanging berkah, itu kita menganggap alah iki dudu berkah iki, amung teles ora omber. Ini. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita bersama-sama melalui firman Tuhan ini, kita menghayati sebuah berkat. Kalau saya kembalikan, kalau berkat itu ukurannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana dengan berkat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Itu dirasakannya masih nanti gitu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi mari kita belajar dari perjumpaan. Kalau saya urutkan perjumpaan antara malaikat dengan Maria, lalu perjumpaan antara Maria dengan Elizabeth. Jika itu dibaca sekilas, kelihatannya hanya seperti perjumpaan dua orang wanita yang sedang hamil, ya. Lalu keduanya itu ya begitu bersukacitanya, lalu keduanya ya saling ngobrol, berbagi, memuji dan sebagainya. Jika kita lihat
Sekilas ceritanya hanya seperti itu. Tetapi jika kita mau merenungkan itu lebih dalam, itu bukan hanya sebuah cerita yang begitu enak untuk dilihat ataupun dibaca. Bukan kisah tentang dua orang yang merasakan diberkati dan saling memuji. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan sukacita, sebuah kebahagiaan ketika ia menerima janji keselamatan. Dan di dalam kisah perjumpaan dua wanita ini, itulah sebenarnya kisah tentang manusia yang menantikan keselamatan. Kisah tentang manusia yang merasakan kasih Allah, sekaligus di dalamnya mengungkap kerapuhan manusia. Jadi perjumpaan antara Maria dan Elizabeth itu mempunyai sebuah makna figuratif. Sebenarnya mengemas sebuah cerita yang sungguh dalam, yaitu kisah tentang manusia yang rapuh tetapi menerima berkat yang begitu luar biasa dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada saat itu budaya di sana menempatkan wanita itu sebagai golongan yang direndahkan, sebagai golongan yang tidak diperhitungkan, sebagai golongan yang biasa dipinggirkan. Dan mereka tidak dalam posisi kuasa. Mereka tidak memiliki satu kekuatan, tidak memiliki satu power untuk melawan sistem yang sudah dilegitimasi di dalam budaya. Nggak bisa dilawan. Wis eneke nrimo. Dadekke kanca wingking nggih. Ya. Diabaikan ya. Nggak bisa melawan mereka. Bukankah itu menjadi sebuah gambaran bagaimana kehidupan manusia di dalam kuasa dosa? Seakan-akan kita tidak mampu melawan kuasa dosa yang begitu besar yang sudah melilit, sudah melingkupi kehidupan kita. Dan bukankah karena dosa itu menyebabkan kita manusia terpinggirkan dari surga? Kita menjadi orang-orang yang terjatuh. Sekali lagi, kita tidak mampu melawan akan kuasa itu. Nah, tetapi kemudian setelah menerima berkat itu, Maria mengatakan, ia memuji nama Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan yang memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah pujian yang diungkapkan Maria. Kalaupun tidak tertulis di dalam Injil ini, itu tertulis di bagian Injil yang lain. Apa arti ketika Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan karena memperhatikan kerendahan hambanya? Karena sesungguhnya Maria itu pun menghayati, kami ini sesungguhnya golongan yang tidak diperhitungkan, kami ini adalah kaum yang direndahkan, tetapi mengapa Tuhan Engkau memakai kami? Ya, mungkin ada yang mengatakan, lah Maria wedok Pak, yang bisa melahirkan kan cuma yang perempuan. Ya, itu kalau kita mendekati secara IPA atau biologi. Tetapi dalam makna figuratif itulah kita memahami sesungguhnya kami ini siapa ketika Tuhan memakai kami.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan saya percaya sejak awal Maria pun sudah tahu bahwa anak yang ada di dalam kandungannya suatu saat kelak itu tidak menjadi milik dia sepenuhnya. Mungkin dia juga sudah diberitahu dan tahu bahwa bagaimana karya anak ini. Mungkin juga sudah tahu akan berakhir di kayu salib. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah sukacita dan kita bisa membayangkan dua orang wanita ini kemudian akan saling bersukacita, saling memuji. Ya, mereka dilingkupi dengan sebuah sukacita yang besar karena menerima berkat. Pertanyaan atau perenungan kita, apakah kisah itu berakhir di situ? Senang-senang jogetan ngoten. Berakhir di situ napa mboten? Tidak. Ya, kisah itu enggak berakhir di situ. Karena walaupun mereka menghayati dan mungkin ada banyak yang tahu bahwa ia menerima berkat Tuhan, statusnya berubah napa tidak? Enggak. Ya, diberkatilah yang sedang dikandung itu. Tetapi enggak merubah statusnya Maria dan Elizabeth. Mereka tetap saja sebagai wanita yang terpinggirkan dan direndahkan. Tidak kemudian Maria menjadi ratu, terus disegani, terus dia mendapatkan posisi yang baik, menggantikan posisi laki-laki. Enggak, kembali ke posisi semula. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, disinilah yang menarik dari kisah ini. Kita untuk berkat, tapi kok enggak merubah kehidupan saya ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya di awal saya mengatakan, saya bertanya, bagaimana jika kita diberkati ternyata kehidupan kita itu enggak berubah gitu. Saya setuju jika ada orang yang mengatakan, Pak, kalau kita itu sebagai orang yang diberkati, pasti ada sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Iya, betul, ada. Tetapi sekali lagi yang dilihat itu bukan tentang materi, derajat, dan pangkat. Tetapi bagaimana berkat itu bisa merubah hati kita. Ya, contohnya Maria dan Elizabeth tadi. Ia diberkati, tetapi ia kembali jadi ibu rumah tangga, bergulat dengan dapur dan sebagainya, enggak berubah. Tetapi di dalam dirinya ada Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, terkadang berkat-berkat Tuhan itu tidak merubah situasi kehidupan kita. Tetapi berkat-berkat yang dari Tuhan itu menjadikan manusia yang tadinya rapuh, walaupun tetap rapuh, tetapi agung. Apa yang padanan dengan agung? Nek mulia kok kita ya apik men gitu. Tetapi berkat itu menyebabkan manusia itu lebih agung, besar, berjiwa besar. Itu efek berkat yang semestinya harus lebih nampak di dalam kehidupan kita. Dan saya katakan keagungan itu akan nampak ketika kita berani mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau menjadi saluran berkat, mengakui kerapuhan-kerapuhan kita, menerima kerapuhan-kerapuhan saudara-saudara kita. Bukankah itu dari situ akan terlihat keagungan seorang manusia? Keagungan bukan terletak pada apa yang menempel di tubuhnya,
Keagungan itu akan terpancar dari apa yang tersimpan di dalam hatinya. Karena yang tersimpan itulah yang akan memancar keluar dari kehidupan seseorang itu. Dan Yesus Kristus menjadikan kehidupan manusia itu agung. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur jika di dalam kerapuhan kami, Tuhan menjadikan kami agung dan besar. Tuhan mengangkat kami. Dan biarlah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah berdiam di dalam diri kami hayati dan kami hidupi. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di dalam keagungan Tuhan itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab kita bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa. Marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk.
marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan pada pagi hari ini kami ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 19 yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan sukacita dan penuh syukur, marilah kita bersama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 365 bait 1 sampai dengan 3, Tuhan ambil hidupku. Mari persembahan kita aturkan ke hadirat Tuhan. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa, dan karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima nikmat hingga hari ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang
kami terima dalam kehidupan kami, itu semua hanya daripada-Mu saja. Tak lupa kami juga berterima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, dapat menjadi kekuatan dan menerangi setiap langkah hidup kami. Ini semua bukan kebetulan, tapi atas seizin-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kiranya Engkau berkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah memilih setiap kita untuk meneruskan kabar sukacita ini untuk setiap orang yang kita jumpai. Jadilah saksinya yang membawa damai di setiap situasi menegangkan, serta penuh dengan keputusasaan. Karena untuk itulah Dia datang ke dunia ini. Dengan penuh sukacita kita sambut perutusan ini dengan pujian, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini di dalam kerendahan hati, bukalah hati, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.